Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya kalian semuanya? Sehat-sehat ya? Ya, semoga kalian semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, ya, keimanan, dan selalu bahagia dan ceria ya. Ya, jangan lupa ya, kita selalu harus happy ya. Karena apa? Karena dengan adanya kita happy, dengan adanya kita bahagia, maka akan meningkatkan imunitas tubuh ya. Dengan adanya imunitas tubuh yang baik, akan bisa mengurangi risiko tertularnya berbagai macam penyakit ya. Apalagi di sana kan, di luar sana itu ya, banyak sekali, maksudnya masih banyak sekali penderita yang tertular COVID-19 ya. Oleh karena itu, kalian yang lagi sekarang berada di pondok ya harus bersyukur ya, karena kalian berada di lingkungan yang aman, yang sehat ya, dan kesehatannya terjamin ya, insya Allah ya. Kali ini kita akan belajarnya dengan menggunakan daring ya. Karena apa? Karena untuk kali ini ibu tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dengan kalian ya, karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Tetapi dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan kita masih tetap bertemu, masih tetap belajar, walaupun hanya di depan kamera ya. Kalian harus tetap semangat ya. Ya anak-anakku kelas 10, bagaimana? Masih semangat atau ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk boleh cuci muka dulu ya. Ya mudah-mudahan enggak ya. Enggak ngantuk semuanya ya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Bagaimana keadaan teman-teman kalian yang kemarin sakit, sudah sehat? Ya, kita doakan yang masih sakit semoga cepat sembuh ya. Kemudian yang sembuh hari ini semoga diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah ibu kali ini dapat menemui kalian di pelajaran administrasi umum ya. Walaupun dengan tidak bertatap langsung, tetapi ibu seolah-olah ada di depan kalian. Tuh, kalian semuanya ceria-ceria ya. Semuanya sudah siap menerima pelajaran ya. Oke, semuanya sudah siap ya. Ya, kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis administrasi ya. Yang pelajaran sebelumnya kalian juga sudah mengenal apa itu administrasi, fungsinya untuk apa ya, dan lain sebagainya ya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian semua siswa kelas 10 itu dapat mengetahui jenis-jenis administrasi ya. Jenis-jenis administrasi itu apa saja, kemudian ada beberapa macam ya, nanti kita akan pelajari ya. Oke, semuanya sudah siap ya. Ya, untuk kali ini mungkin kalian bisa mendengarkan saja dulu ya. Untuk materinya nanti dapat dilihat di PowerPoint, nanti ibu tayangkan ya. Jadi setelah kalian menerima penjelasan dari ibu, nanti akan ada PowerPoint-nya ya. Setelah itu nanti setelah kalian melihat PowerPoint-nya, nanti bisa dilihat ya, atau bisa ditulis ya di buku. Karena apa? Karena kita itu ada keterbatasan ya, suka lupa ya, kemudian suka banyak kegiatan yang memungkinkan kalian lupa apa yang dijelaskan oleh ibu ya. Makanya kalian sekarang dengarkan aja dulu ya. Sudah siap semuanya ya? Kalau ada yang ngantuk boleh cuci muka dulu ya. Oh ya, ini ibu berada di rumah ibu nih ya, di rumah ibu. Kebetulan sekarang jam
jam 5 sorean lah ibu syutingnya ya. Syuting kayak artis ya. Ya, tapi walaupun demikian ibu akan memberikan suatu berusaha lah yang terbaik ya buat kalian, supaya kalian tetap belajar ya, walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya. Kita sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya pandemi ini kita ambil hikmahnya aja ya, walaupun kita berjauhan, kita masih tetap bertemu ya, masih tetap bisa bertatap muka. Cuman mungkin hari ini kita tidak bisa bertatap muka langsung ya. Iya, sabar aja ya, mungkin nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi. Ibu juga kangen sama kalian ya. Ya, kangen sama kalian, sama cerita-cerita kalian, sama canda tawa kalian ya. Ibu kangen ya. Baiklah, kita mulai dengan jenis-jenis administrasi ya. Administrasi itu banyak sekali macamnya dan jenisnya ya. Nanti kita akan pelajari beberapa jenis administrasi yang ada, yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Ada beberapa jenis administrasi. Itu yang pertama adalah administrasi perkantoran ya. Apa? Administrasi perkantoran. Apa itu administrasi perkantoran? Yaitu administrasi yang biasa dilakukan di kantor-kantor, baik kantor perusahaan swasta maupun di instansi-instansi pemerintah ya. Misalnya di kantor kecamatan, di kantor desa, di kantor kabupaten, misalnya di kantor bank ya, di kantor perusahaan-perusahaan dan lain-lain ya. Nah, kegiatan administrasi perkantoran ini mencakup, contohnya itu administrasi keuangan ya. Administrasi keuangan mengurus apa saja? Siapa yang tahu? Ya, mengurus atau mencatat masalah keuangan ya. Kalau misalnya kalian ada yang jadi bendahara misalnya di kelas, itu salah satu contoh administrasi atau mengerjakan administrasi keuangan. Ada bendahara di sini? Apa yang dilakukan oleh bendahara kelas secara sederhananya ya? Yang pertama apa? Mencatat semua keuangan kelas, baik pemasukan maupun pengeluaran ya. Pemasukannya dari mana? Dari anak iuran misalnya ya. Kan biasanya ada iuran per bulan ya, per minggu ya. Misalnya ada yang seminggu 1.000, ada yang seminggu 2.000 ya, itu dicatat oleh bendahara. Itu secara sederhananya. Kalau di perusahaan, bagian keuangan mengurusi apa saja? Mengurusi masalah keuangan perusahaan. Misalnya pemasukan perusahaan, kemudian juga pengeluaran perusahaan ya, itu administrasi keuangan ya. Administrasi keuangan itu biasanya dikelola oleh orang-orang yang profesional ya. Kalau di perusahaan biasanya oleh sarjana akuntansi atau sarjana keuangan. Itu spesifikasi pendidikannya untuk di bagian keuangan ya. Kemudian contoh administrasi perkantorannya yang lain adalah bagian personalia ya. Personalia itu ada yang tahu bagian apa? Ya, bagian yang mengurus kepegawaian ya, itu bagian personalia ya, yang mengurus rekrutmen pekerja ya, kemudian yang mengatur absen, yang membayar gaji, itu bagian personalia ya.
Kemudian ada juga administrasi pemasaran ya. Administrasi pemasaran itu contohnya menulis barang-barang apa saja yang dijual, barang apa saja yang laku, ya, stok di gudangnya berapa, yang dipajang berapa, kemudian bagaimana progres pemasarannya setiap bulannya. Itu contoh administrasi pemasaran ya. Kemudian contoh yang lainnya administrasi pergudangan ya. Pergudangan ini, administrasi pergudangan ini biasanya mengurus mengenai stok barang di gudang. Misalnya perusahaan atau toko memesan barang ya, kemudian barang itu datang itu ke gudang dulu ya, ke gudang, kemudian dicek sesuai tidak dengan pemesanan, kemudian disimpan di gudang. Kemudian bagian gudang juga akan mencatat ya berapa barang yang sudah dipasarkan dan berapa yang barang yang ada di gudang ya. Itu yang termasuk administrasi perkantoran ya. Oke anak-anak, bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa dilanjutkan? Ya, dilanjutkan ya. Jenis administrasi yang kedua itu adalah administrasi negara ya. Negara, contohnya di negara kita yaitu negara Indonesia tercinta ya. Administrasi negara yaitu administrasi yang dilaksanakan di sebuah negara. Contohnya negara Indonesia ya. Yaitu biasanya negara kita itu melaksanakan administrasi negara itu mencakup 3 elemen ya, atau 3 unsur. Yang pertama itu legislatif, eksekutif, dan satunya apa? Ada yang tahu? Satunya yudikatif ya. Jadi administrasi negara di negara kita mengatur berapa? 3 elemen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Apa itu lembaga legislatif? Ada yang tahu? Ya, lembaga legislatif itu lembaga yang menentukan kebijaksanaan ya, atau menentukan kebijaksanaan negara secara keseluruhan. Kalau di kita mah itu ada di tangan MPR ya, MPR, DPR ya, itu termasuk badan legislatif ya. Kemudian badan eksekutif itu siapa? Ada yang tahu? Mungkin pernah dengar badan eksekutif itu siapa? Ya, lembaga eksekutif itu adalah lembaga pelaksanaan atau yang melaksanakan kebijakan negara. Jadi kalau legislatif yang membuat kebijakan, kalau eksekutif yang melaksanakan kebijakan negara. Ada di tangan siapa lembaga eksekutif itu? Ada yang tahu? Yaitu ada di tangan pemerintah. Pemerintah itu ada pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah ya. Itu termasuk lembaga eksekutif ya. Lembaga pemerintahan pusat dipimpin oleh siapa? Oleh presiden ya. Kalau lembaga daerah atau provinsi dipimpin oleh Bapak Gubernur ya. Kalau kabupaten oleh Bapak Bupati ya. Kemudian kecamatan oleh Bapak Camat, desa oleh Bapak Guru. Itu termasuk lembaga eksekutif ya. Dan
dari mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, ya. Kemudian lembaga yudikatif. Ada yang tahu apa lembaga yudikatif? Ya, lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ya, apa? Lembaga apa? Yang mengawasi jalannya pemerintahan. Ya, berada di tangan siapa? Kalau di negara kita ada namanya Badan Inspektorat, ya. Contohnya tuh Inspektorat Pusat, Inspektorat Daerah, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan. Apakah pemerintahan itu sejalan dengan kebijakan negara ataukah ada yang melenceng, ya. Lembaga yudikatif itu di pusat dipegang oleh Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung biasanya menyidang masalah korupsi, ya. Yang korupsi itu di Mahkamah Agung, ya. Orang-orang yang bermasalah itu nanti ada diadilinya, ada juga di pengadilan, ya. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Nanti bekerja sama dengan badan-badan hukum, ya, seperti pengadilan, kejaksaan, dan lain sebagainya, ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Ya, ada yang ngantuk? Mudah-mudahan tidak, ya. Tapi kalau misalnya ada, boleh kalian cuci muka dulu, ya. Cuci muka dulu supaya tidak ngantuk, ya. Oke, nanti kita rehat dulu, ya. Kita peregangan dulu atau senam dulu, boleh? Oke, anak-anak, kita refleksi dulu, ya. Boleh, ya, supaya tidak gabut, tidak bete, ya. Kita refleksi dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita refleksi dulu, ya. Ya. Semuanya berdiri, ya. Kemudian kita lemaskan tangannya. Masih ingat dulu Ibu pernah memberikan refleksi senam ringan, ya, supaya tubuh kita tidak pegel-pegel, ya. Kalian duduk aja mungkin pegel, ya. Tangannya dilemaskan, ya. Kemudian taruh di tangan di pinggang, angkat bahunya. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian taruh tangannya di pundak, diputar-putar, ya, putar-putar ke belakang, ya. Belakang, sudah. Kemudian tangannya diremas-remas, ya, ke atas, ke samping, kemudian ditekuk-tekuk, ya, supaya tidak pegel, ya. Kemudian dipijit, cit. Yang sebelahnya kita senam
senam otak ya, untuk menyeimbangkan kerja otak kiri dan otak kanan kita ya. Sekarang taruh tangan kanan kalian di hidung. Hidungnya dipencet ya, biar tambah mancung. Yang kiri di telinga ya. Kemudian gerakan secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makin cepat. Ayo makin cepat. Tuh, yang konsentrasi pasti bisa ya. Yang tidak konsentrasi pasti kedap. Nah, yuk. Terus. Makin cepat, makin cepat. Nah, udah bisa semua ya? Nah, udah semuanya. Kalau udah bisa, sekarang ganti gerakannya. Yang kanan di kepala, yang kiri di perut. Tuh ada yang sudah tahu ya. Yang kanan di bulat, yang kanan ditepuk, yang kiri di bulat. Oke, siap. Terus makin cepat, makin cepat. Ya. Dah, gantian. Nah. Ya, terus. Ya. Terus digerakkan. Ya, kalian yang konsentrasi pasti bisa ya. Sekarang tangannya begini posisinya, jari yang tengah dilipat disatukan begini tuh, jari yang tengah dilipat disatukan. Nah, kemudian gerakan yang jempol dulu tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya. Kemudian yang telunjuk tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Terus digerakkan. Kemudian yang jari manis tuh, 2, 3, 4, 5. Bisa ya. Ya, digerakkan yang jari manis. Bisa nggak? Bisa nggak? Tuh, harus bisa ya. Ya, kemudian yang kelingking. Tuh, cepat ya. Semuanya udah bisa ya. Nah, udah bisa. Kita tepuk tangan ya, supaya tidak gabung ya. Oke, cukup peregangannya. Kita lanjut. Ada yang masih ngantuk? Kalau ada yang masih ngantuk, cuci muka dulu. Kita lanjut ya. Hai, kita lanjut ya anak-anak ya. Kita pindah lokasi nih. Pindah lokasi. Lokasi di tadi di kamar gerah ya. Sekarang di ruang TV kita. Tadi nyampe mana? Nyampe administrasi negara ya. Udah paham semuanya? Ya, lanjut ke jenis administrasi yang ketiga, yaitu administrasi niaga ya. Niaga, tahu artinya niaga? Ya, betul. Itu niaga artinya perdagangan ya, yaitu jadi administrasi niaga itu administrasi yang dilakukan dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan ya. Contohnya apa administrasi niaga? Ya, misalnya administrasi pemasaran ya, administrasi keuangan perusahaan. Administrasi niaga itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ada di perusahaan ya, dari mulai manajer sampai dengan orang-orang yang ada di bagian administrasi perusahaan ya, misalnya administrasi keuangan perusahaan ya, yang mengurusi berbagai macam perniagaan. Contohnya administrasi niaga ada di lembaga apa atau di perusahaan apa
contohnya ada yang tahu? Ya misalnya di swalayan ya, kemudian di supermarket, di toko dan lain sebagainya, yaitu administrasi niaga. Jadi apa tadi? Administrasi yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan atau perniagaan ya. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Yang keempat itu adalah administrasi pembangunan ya. Administrasi pembangunan itu biasanya dilakukan oleh negara ya dalam membangun suatu pemerintahan atau membangun berbagai macam fasilitas negara ya. Membangun fasilitas negara diantaranya membangun apa? Membangun jalan, membangun jembatan, dan lain sebagainya ya. Jadi administrasi pembangunan yaitu administrasi yang dilakukan oleh suatu negara dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di segala bidang ya, untuk menuju suatu tujuan negara. Kalau negara kita tujuannya adalah negara yang adil dan makmur ya. Itu ya mengenai administrasi pembangunan ya. Bisa dipahami sampai di sini? Administrasi pembangunan misalnya contohnya administrasi yang terkait dengan masalah pembangunan ya. Oke, sampai di sini ada yang kurang dipahami, kita lanjutkan ya. Ya anak-anak, kita lanjutkan ke jenis administrasi yang kelima, yaitu administrasi keuangan ya. Administrasi keuangan yaitu segala aktivitas yang berkaitan dengan administrasi keuangan ya. Biasanya administrasi keuangan itu dipegang oleh orang-orang yang profesional ya. Misalnya untuk jabatan administrasi keuangan yang ada di perusahaan itu biasanya spesifikasi pendidikannya adalah di bidang akuntansi ya. Kalian ada yang berminat menjadi ahli keuangan? Ya nanti kalian bisa kuliah di bagian akuntansi ya. Jadi administrasi keuangan ini mengurus apa saja? Misalnya mengurus pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan atau keuangan negara ya. Kemudian juga menghitung rugi laba setiap bulan ya. Ya, administrasi keuangan itu suatu jabatan yang sangat strategis ya, dan membutuhkan orang-orang yang jujur ya. Karena apa? Karena yang diurusnya itu masalah uang ya, masalah uang, jadi masalah yang sangat sensitif sekali. Jadi kalau kalian bekerja di bagian keuangan itu syarat utamanya juga harus orang yang jujur ya, yang teliti, yang rajin ya. Karena di bidang keuangan itu kalau kurang 1 rupiah pun itu harus dicari kemana uang itu. Misalnya dalam hal membuat neraca perusahaan ya, itu kan harus seimbang ya, harus balance. Nanti kalau ada kesalahan sekecil apapun itu harus dicari kesalahannya di mana, dan itu membutuhkan orang-orang yang teliti, yang jujur ya, yang sabar ya. Biasanya kebanyakan itu dijabat oleh perempuan ya, bagian keuangan itu, karena perempuan itu, sifat perempuan itu biasanya orangnya sabar ya, sabar, kemudian rajin ya, dan juga teliti ya. Jadi selain spesifikasi di bidang pendidikan, juga spesifikasi di bidang apa istilahnya mentalnya juga, atau kepribadiannya juga harus ya.
Kemudian yang keenam itu administrasi pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan juga ada administrasinya ya. Misalnya kalian sekarang sekolah di SMK ya, itu ada administrasinya. Misalnya sekolah di Mondok juga administrasinya ada ya. Administrasi pendidikan itu biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan ya, baik dari lembaga mulai dari pendidikan PAUD sampai ke perguruan tinggi ya. Di situ kan ada bagian administrasinya ya. Di sekolah kalian juga di SMK Arif Al Ghazali ada bagian administrasinya ya. Administrasinya itu contohnya mengelola apa? Misalnya mengelola data siswa ya, mengelola nilai-nilai siswa ya, mengurus ijazah ya. Itu administrasi di bidang pendidikan ya. Jadi di setiap lembaga pendidikan itu pasti ada bagian administrasinya. Misalnya ketika kalian mendaftarkan ke sekolah, mendaftarkan diri masuk ke SMK, itu pasti pertama kali itu adalah ke bagian administrasi, mengurus pendaftaran ya. Apa saja pendaftarannya, syaratnya, yaitu seperti misalnya harus ada ijazah SMP ya, harus ada kartu keluarga ya, atau juga kalau yang mondok itu harus ada surat izin dari orang tua misalnya ya. Itu biasanya diselenggarakan atau dilaksanakan oleh bagian administrasi. Siapa di sini bagian administrasinya di SMK Al Ghazali? Ustadz Uje ya, salah satunya Ustadz Uje, yaitu pengurus administrasi ya. Kemudian Pak Panji yaitu bagian TU ya, usaha, itu mengurus administrasi kesiswaan ya, mengurus juga jadwal ya, jadwal pelajaran kegiatan atau aktivitas. Jadi administrasi pendidikan itu segala aktivitas yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang pendidikan ya, dari mulai pendidikan dasar atau TK, PAUD sampai dengan ke perguruan tinggi ya. Yaitu mungkin untuk jenis-jenis administrasi sudah cukup ya, kalian cukup mengetahui 6 golongan saja, karena kalau terlalu banyak mungkin tidak ada itunya ya, maksudnya yang penting-pentingnya saja ya. Yaitu ya, sampai sini mungkin ada yang kurang dipahami, insya Allah semuanya mengerti ya. Ya nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, insya Allah nanti kita ketemu ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga kita, ibu sama kalian itu bisa bertatap muka kembali ya. Ya semuanya pasti pengen ya, ibu juga sebenarnya kalau ngajar di rumah itu tidak asik ya, mendingan di sekolah ya, bisa ngobrol dengan kalian, bisa bercanda ya, bisa ketawa, bisa ketiwi ya, bisa sharing ya. Kalau di sini kan hanya satu arah, hanya ibu saja yang bicara, kalian tidak bisa bertanya ya. Tidak bisa bertanya, ibu ini gimana kurang jelas ya. Jadi mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya, dan nanti kita bisa ketemu ya, bisa ngobrol ya. Kalian harus tetap semangat ya, anak-anak ibu kelas 10 yang cantik-cantik ya. Awas ya, yang jangan lupa kalau sekolah itu tidak boleh memakai lipstik ya. Sekarang ada yang memakai lipstik ya, nggak boleh ya untuk sementara. Karena apa? Karena belum waktunya ya. Nanti kalau kalian sudah seperti ibu, jadi emak-emak ya. Jadi kalau kalian pakai lipstik itu seperti emak-emak kesannya ya. Jadi jangan memakai lipstik walaupun ibu tidak ketemu. Biasanya kan ibu kalau masuk kelas raja lipstik dulu ya. Jangan pakai lipstik, cuci muka dulu, dibersihin. Ya, ibu harapkan semuanya mentaati aturannya. Walaupun kita tidak bertemu, kalian
kalian harus tetap disiplin ya, harus tetap semangat ya. Walaupun mungkin dalam hati kalian aduh ingin ketemu teman-teman yang di API misalnya ya, pengen jajan es krim katanya, pengen jajan gorengan ya, katanya di sana di API mah banyak jajanan ya. Ya betul juga sih, tapi kalian juga kan yang di Banat juga makanannya terjamin ya, terjamin semua makanan disediakan. Jadi kalian tetap jaga kondisi kesehatan ya, jangan sampai sakit ya. Waktunya makan ya harus makan, jangan sampai tidak makan nanti sakit ya, sakit emah. Nah, kalau udah sakit emah itu biasanya susah diobati. Ya mungkin itu saja dari Ibu untuk pertemuan kali ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis administrasi itu tadi ada 6 ya. Yang pertama administrasi perkantoran, kedua administrasi negara, ketiga administrasi niaga, keempat administrasi pembangunan, kelima administrasi keuangan, dan keenam administrasi pendidikan. Ya, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kemudian untuk bahan evaluasi, Ibu pengen ngasih 2 pertanyaan aja ya. 2 pertanyaan ya, boleh kan? Ya, boleh ya. Yang pertama, apa tugas dari bagian administrasi keuangan? Tadi apa tugas bagian administrasi keuangan ya. Yang kedua, sebutkan contoh administrasi di dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan ya. Mungkin itu saja ya dari Ibu nah untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau videonya kurang menarik ya, karena apa istilahnya harus memerlukan suatu yang profesional untuk membuat video ya. Tapi walaupun demikian kita harus tetap semangat ya, kita jalani aja apa adanya walaupun dalam keterbatasan ya. Ya, bagaimana semuanya sudah memahaminya? Insya Allah ya. Insya Allah kalau misalnya nanti kita ketemu boleh. Jadi itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kalian jaga kesehatan, jaga kondisi supaya tetap sehat ya, terutama menjaga pola makan ya. Kalau ada yang sakit harus cepat diobati ya, harus cepat lapor ke pengurus pondoknya ya. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga kita nanti ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.